17 Oktober 2006, sekitar pukul 20.30, polisi New Orleans menerima telepon yang mengganggu dari Omni Royal Orleans Hotel. Mayat seorang pria tergeletak di atas atap garasi parkir. Setelah tiba dan melihat tubuh dengan luka yang parah, terlihat jelas bahwa pria tersebut tewas akibat terjatuh dari ketinggian. Mereka belum yakin apakah pria itu mengalami pembantaian, mengakhiri hidupnya, atau kecelakaan tragis. Di saku belakang pria itu, ditemukan sebuah catatan yang sebagian bertuliskan, "Ini bukan suatu kebetulan. Mengakhiri hidup saya, untuk membayar nyawa yang saya ambil." Ini adalah kisah cinta dan dua jiwa dengan gaya hidup bebas. Pasangan yang terikat bersama oleh rasa takut dan masa lalu traumatis mereka. Kisah mereka adalah kisah sedih tentang seorang seniman dan prajurit yang terluka. Kisah cinta yang berakhir dengan tragis. Zack Bowen, dia adalah seorang pemuda karismatik dengan paras wajah yang tampan dan menawan yang dibesarkan di California. Dia mempunyai istri bernama Lana, yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Mereka tinggal bersama di kota New Orleans, negara bagian Louisiana, dan memiliki 2 orang anak. Untuk menafkahi keluarganya, Zack bergabung ke dalam Angkatan Darat Amerika Serikat dan menjabat sebagai polisi militer yang ditugaskan di Irak. Selama bertugas di Irak, serangkaian kejadian naas menimpa Zack yang membuatnya menjadi trauma. Kejadian yang paling berdampak pada mentalnya saat dimana dia harus menerima kehilangan rekan-rekan tentaranya akibat perang. Kesedihan kembali menimpanya ketika seorang gadis Irak yang adalah temannya harus kehilangan nyawa bersama seluruh keluarganya ketika toko mereka diledakkan oleh bom. Mereka harus kehilangan nyawanya karena kelompok bersenjata Irak telah melihat mereka berbicara dengan tentara Amerika yang dimana tentara itu adalah Zack sendiri. Kejadian itu membuat Zack sangat terpukul dan menjadi trauma yang berkepanjangan. Serangkaian tragedi itu membuat ia mengidap penyakit mental PTSD. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis. Gangguan ini ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Pengidap PTSD paling banyak diderita oleh tentara pada saat masa Perang Dunia. Setelah kejadian itu, kondisi pikiran Zack sudah semakin kacau yang membuat dia tidak tahan menjadi tentara. Dia mulai dengan sengaja untuk gagal dalam tes kesehatan dan kebugarannya agar dia bisa dibebas tugaskan dan dipulangkan kembali ke rumah dan keluarganya. Namun saat Zack kembali ke rumahnya, istrinya memutuskan untuk meninggalkan Zack dan membawa anak-anaknya. Zack sangat terpukul dan kesepian. Dalam perjuangannya untuk tetap terus melangkah, dia mendapat pekerjaan sebagai bartender di suatu bar di lingkungan French Quarter yang berada di kota Orleans. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Addie Hall. Dia juga merupakan seorang bartender yang sama sepertinya. Addie Hall adalah seorang seniman berjiwa bebas yang bergaya bohemian. Dia adalah seorang penyair, penari dan bekerja sebagai bartender di French Quarter. Dalam hidupnya, Addie trauma menjalin hubungan dengan seorang pria karena pelecehan yang dia alami di masa lalu. Semasa remajanya, ia pernah dianiaya dan terus mengalami serangkaian hubungan yang penuh kekerasan sampai ia dewasa. Hal itu kemudian membuat Addie menderita gangguan bipolar. Bipolar disorder adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim seperti emosi yang naik turun, depresi atau tertekan. Gangguan mental yang diderita membuatnya menjadi seorang pecandu narkotika dan alkohol. Addie menjadi seorang seniman untuk mencoba sembuh dari traumanya dan menemukan jati dirinya kembali sambil berjuang melawan kecanduannya. Addie bertemu Zack saat mereka berdua menjaga bar di French Quarter. Seiring berjalannya hari,
mereka menunjukkan ketertarikan pada satu sama lain. Keduanya merupakan seseorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Mereka kemudian menjalin kasih untuk saling mendukung dalam kehidupan mereka. Keduanya berkencan selama berminggu-minggu dan sering mengalami pertengkaran sebelum badai Katrina muncul. Badai Katrina merupakan badai topan tropis yang melanda bagian tenggara Amerika Serikat pada akhir Agustus tahun 2005. Bencana ini merenggut lebih dari 1.800 nyawa. Selama badai, Zack dan Addie memutuskan untuk bertahan bersama di dalam apartemennya. Mereka memutuskan untuk hidup bersama. Mereka tidak dapat dipisahkan sejak saat itu. Mereka saling membantu sesama tetangga, dan nama mereka cukup terkenal ketika mereka menyajikan minuman alkohol dan membagikan makanan kepada sesama pengembara yang bertahan menghadapi badai Katrina. Zack dan Addie bahkan difoto untuk majalah dan surat kabar nasional setelah badai dahsyat tersebut. Diwawancarai tentang pilihan mereka untuk tetap tinggal di kota saat badai berkepanjangan terjadi. Ketika kenyataan kembali terjadi, pembersihan kota dimulai, lampu-lampu kembali menyala, bintang-bintang menghilang, dan kota mulai kembali normal seperti biasanya. Zack dan Addie terpaksa kembali ke gaya hidup yang tidak siap mereka alami lagi. Tagihan menumpuk, jadwal pekerjaan, dan tanggung jawab Zack untuk anak-anaknya. Yang diinginkan Addie hanyalah Zack. Dia tidak menginginkan tanggung jawab terhadap anak dan mantan istri Zack. Addie tidak ingin pekerjaan, dia tidak dapat menangani kehidupannya sendiri. Bulan madu berakhir, dan rasa sakit mental dan emosional kembali menghantuinya, yang membuat Addie kembali mengonsumsi alkohol dan obat-obatan dengan harapan bisa meredakan sedikit depresinya. Selama berminggu-minggu, perkelahian sengit terjadi dan mereka berdua berpisah. Tidak ingin hubungannya berakhir begitu saja, mereka ingin kembali menyalakan cinta mereka. Mereka memutuskan untuk pindah dan mencari apartemen baru dan memulai kembali dari awal. Mereka berjalan menyusuri jalan Rampart dan menemukan sebuah apartemen yang disewakan di atas kuil voodoo yang terkenal. Mereka segera mengajukan penawaran dan membayar apartemen itu untuk beberapa bulan ke depan. Tak lama setelah pindah, Addie mengetahui Zack selingkuh. Mungkin dengan mantan istrinya sendiri. Addie menemui pemilik rumah dan meminta agar sewa rumah tersebut ditulis dengan atas namanya saja. Mengingat masa lalunya yang sering disakiti oleh laki-laki, ini adalah satu-satunya cara yang dia pilih dan memutuskan untuk berpisah dengan Zack. Pemilik rumah menyetujui permintaannya dan menulis kontrak tulisan tangan dan meminta Addie menyelesaikan semua masalahnya dengan Zack dengan harapan mereka bisa kembali bersama. Zack mengetahui hal ini dan membuat amarahnya memuncak. Sekitar pukul 1 dini hari, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006, Zack mencekik Addie hingga tewas. Dalam keadaan mabuk, Zack tidur di samping mayat pacarnya dan melakukan persetubuhan pada mayat tersebut. Zack bangun keesokan paginya dan pergi bekerja seperti biasa. Ketika dia kembali, Zack memindahkan jenazah Addie ke bak mandi, di mana dia memotong-motongnya menggunakan gergaji besi dan pisau. Setelah itu dia membersihkan kamar mandi lalu menyebarkan bagian-bagian mayat tersebut. Zack memutuskan untuk memasak bagian-bagian tubuh itu. Dia memotong rambutnya, lalu meletakkan kepalanya di dalam panci di depan kompor. Meletakkan kaki dan tangannya di dalam panci lain yang terletak di belakang kompor, paha dan lengannya dimasukkan ke dalam oven, dan terakhir, tubuhnya dimasukkan ke dalam kantong sampah plastik berwarna hitam kemudian meletakkannya ke dalam kulkas. Banyak orang pada saat itu mengaitkan dengan fenomena kanibalisme. Namun laporan autopsi menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kanibalisme, rupanya hal ini dilakukan oleh Zack dengan niatan untuk memisahkan daging dari tulang agar lebih mudah menangani pembuangan jenazahnya. Selama waktu itu, Zack kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Teman-teman yang bertemu dengannya mengatakan dia tampak ceria dan semangat. Faktanya, Zack hanya ingin menikmati hari-hari terakhirnya di bumi semaksimal mungkin sebelum dia mengakhiri hidupnya sendiri.
Hampir 2 minggu setelah Zack mengeksekusi pacarnya, pada tanggal 17 Oktober 2006, di Hotel Omni Royal Orleans, Zack Bowen dengan sengaja melompat dari lantai 7 untuk mengakhiri hidupnya. Dia meninggalkan catatan tulisan tangan dan kartu tanda pengenal tentaranya di dalam kantong plastik di saku belakangnya, dan kunci pintu apartemen Eddie di saku depannya. Di bagian depan surat yang ditemukan bertuliskan, "Hanya untuk polisi." Lalu kemudian polisi membuka surat itu yang isinya berupa catatan yang berbunyi, "Ini bukan suatu kebetulan. Saya harus mengakhiri hidup saya untuk membayar nyawa yang saya ambil. Jika Anda mengirim mobil patroli ke 826N Rampart, Anda akan menemukan mayat pacar saya Eddie yang terpotong-potong di dalam oven, di atas kompor, dan di lemari es, serta pengakuan lengkap yang ditandatangani dari saya sendiri, Zack Bowen." Polisi kemudian bergegas ke alamat yang tertulis dalam surat. Sesampainya di lokasi di sebuah apartemen kecil di atas kuil spiritual voodoo. Begitu masuk, penyelidik dihadapkan dengan situasi yang mencekam. Apartemen itu dingin dengan AC yang menyala. Dinding-dinding dicat dengan pesan penyesalan dan rasa sakit seperti, "Aku gagal total, aku minta maaf aku tidak bisa menyelesaikannya." Dan instruksi untuk menelpon mantan istrinya, "Hubungi Lana Bowen dan katakan aku mencintainya." Satu pesan di dinding bertuliskan, "Lihat di dalam oven," mengarahkan penyelidik ke arah kompor. Di sana, di dalam panci di salah satu pembakar kompor, ada kepala manusia yang sudah terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Di panci lain ada tangan dan kaki. Di dalam oven pemanggang besar, terdapat lengan dan kaki juga sudah terbakar. Di dalam lemari es di dalam kantong plastik besar, mereka menemukan batang tubuh korban. Penyelidik memperhatikan bahwa tampaknya ada bumbu di anggota badan. Dan di meja sebelah kompor ada potongan kentang dan wortel. Namun betapa mengerikannya penemuan ini, polisi segera menemukan bukti yang lebih meresahkan lagi dalam jurnal yang ditulis Zack berbunyi, "Hari ini Senin 16 Oktober jam 2 pagi. Saya mengeksekusinya pada jam 1 dini hari Kamis 5 Oktober. Saya dengan tenang mencekiknya. Itu terjadi sangat cepat. Di tengah-tengah tugas, aku berhenti dan memikirkan tentang apa yang kulakukan. Keputusan untuk menghentikan ide pertama dan pindah ke rencana B muncul setelah beberapa saat. Aku menakuti diriku sendiri bukan dengan tindakan yang tenang. Mencekik wanita yang kucintai selama 1,5 tahun dan kemudian menodai tubuhnya. Tetapi karena kurangnya penyesalan, aku sudah lama mengetahui betapa buruknya diriku. Tanya siapapun, dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan menghabiskan $1.500 uang tunai yang saya miliki untuk bahagia sampai saya mengakhiri hidupku. Jadi, itulah yang saya lakukan. Makanan enak, obat-obatan bagus, penari tanpa busana yang baik, teman baik dan segala hal yang mungkin tidak saya hubungi salah satu keluarga saya. Jadi itu akan menjelaskan keterkejutannya. Dan menjalani hari-hari saya dengan sangat menyenangkan. Sekarang, sudah waktunya. Kisah cinta mereka dan semangat bertahan hidup harus berakhir dengan tragis. Hubungan yang penuh gejolak sejak awal, dipicu oleh narkotika dan alkohol. Pada titik tertentu, keduanya yang bermasalah mental, dengan keinginan utamanya untuk terlepas dari masa lalu kelam mereka, tidak berjalan dengan apa yang mereka harapkan. Ketika Eddie menemukan seorang pria yang dia pikir bisa mengubah hidupnya, ternyata membawa pada akhir yang lebih menyedihkan. Zack Bowen, seperti kebanyakan orang yang bertugas dalam perang, dia pulang ke rumah dalam keadaan tertekan dan menderita PTSD. Meski mendapatkan medali NATO atas pengabdiannya, tetapi dia tidak dapat melupakan traumanya. Pahlawan perang yang menderita penyakit mental parah, yang sangat membutuhkan bantuan yang tidak pernah ia temukan. Keduanya dengan pikiran yang sudah berada pada titik sensitif, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dan dengan gejala yang semakin parah yang tidak diobati, akhirnya mereka dikalahkan oleh iblisnya sendiri. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton, semoga tayangan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun masalah yang kalian hadapi,
Tetaplah meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Minuman keras dan narkoba bukan sebuah solusi, melainkan hanya akan membuat keadaan dan pikiran kita semakin buruk. Berceritalah kepada orang terdekat kalian jika mengalami masalah dalam hidup. Karena sejatinya, kita manusia membutuhkan dukungan dan rangkulan dari orang-orang agar dapat meringankan masalah yang kita hadapi.